wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 4 tahun 2021. Perkenalkan, nama saya Ida Damayanti. Saya peserta PPG dalam jabatan Angkatan 4 tahun 2021 dari Universitas Hamzah Wadi. Nomor peserta PPG saya 20150291783. Nomor daftar ujian saya 20218011654. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan uji kinerja. Layangan putus jangan dikejar, awas kakimu tertusuk duri. Ayo bersama kita belajar, cerdaskan bangsa dan anak negeri. Pembelajaran hari ini, Senin 6 Desember 2021, yaitu tema 5, wirausaha, subtema 1, kerja keras, berbuah kesuksesan. Pembelajaran 1, Abang Mamat mancing ikan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi semuanya. Apa kabar hari ini? Baik. Ya, alhamdulillah semuanya baik. Jadi kita bisa ketemu lagi di sini ya. Oke. Nah, hari ini ada beberapa peserta didik nih yang belum muncul sepertinya ya. Tadi Bu Guru sudah mengecek kehadiran peserta didik. Ada Adnan, Repan, Bintang, Davina, Eva, Rizka, dan Sipa yang belum bergabung. Nah, ada yang tahu mereka kemana? Mudah-mudahan mereka tidak bisa bergabung bukan karena sakit ya. Kalau misalnya mereka memang kurang sehat, mudah-mudahan mereka segera diberikan kesehatan supaya nanti bisa bergabung lagi belajar bersama kita ya. Oke. Sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berdoa dulu supaya nanti kita diberikan kelancaran dan mudah-mudahan kalian mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Nah, untuk yang beragama Islam, hari ini doanya akan dipimpin oleh Ramdan Saputra. Dan untuk Penina, silahkan berdoa menurut ajaran dan keyakinan Penina ya. Oke, Ramdan sudah siap? Siap, Bu. Oke, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bi islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin. Ya, terima kasih Ramdan sudah memimpin doa hari ini. Oke, hari ini siapa yang masuk ruang Google Meet tadi duluan? Siapa yang hari ini masuk Google Meet duluan? Ayo, raise hand, ayo. Oke, yang hari ini masuk Google Meet duluan itu ada Randy Fahrizal. Mana Randy Fahrizal? Oke, ada Randy Fahrizal ya. Nah, untuk rewardnya hari ini Bu Guru mau ngasih es krim buat Randy. Nah, kemarin kan kalau Penina baru Bu Guru kasih tepuk tangan. Nah, kalau sekarang Randy mau Bu Guru kasih es krim. Ini es krimnya Randy. Nah, nanti es krimnya buat Randy ya. Nanti diambil di sekolahan. Ketemu Bu Guru hari apa? Jumat ya. Ya, Bu. Oke. Nanti aja Bu, ada Bu. Oke, nanti hari Jumat ketemu Bu Guru, ambil es krimnya di Bu Guru ya. Oke, siapa lagi nanti yang mau es krim di Bu Guru? Hari ini harus lebih aktif lagi. Besok kalau disuruh masuk ruang Google Meet langsung duluan ya. Oke. Nah, sudah
Sudah disiapkan bukunya, alat tulisnya sebelum kita belajar? Sudah. Oke, bagus. Sip, udah siap belajar berarti anaknya Bu Guru ya. Oke. Ada yang mau bercerita nggak sih hari ini sebelum belajar? Kalian ngapain aja? Coba raise hand siapa yang mau bercerita. Wih, Rahel hari ini mau bercerita. Oke, Rahel dulu ya. Rahel hari ini mau bercerita apa? Rahel ngapain aja tadi pagi? Tadi pagi saya kan bangun jam 5. Habis itu sholat subuh. Pintar. Habis itu bantuin mama. Terus mandi, sarapan, habis itu siap-siap buat subuh. Oke, pintar. Bantuin mamanya ngapain, Nak? Nyapu sama beresin kamar, Bu. Oke, pintar, anak hebat. Mau es krim juga kayak Randy? Bu Guru kasih ya. Oke, Bu Guru kasih ya es krimnya besok hari Jumat pas kita PTM, ambil di Bu Guru ya es krimnya ya. Oke, terima kasih sudah mau bercerita pagi ini. Nah, tadi kayaknya Penina angkat tangan juga. Boleh dong Bu Guru denger ceritanya Penina hari ini. Pagi ini Penina ngapain aja sebelum Google Meet sama Bu Guru? Bangun jam 6, terus aku beresin kasur, terus abis itu mandi, terus bantuin mama masak buat sarapan. Wih, pinter. Masak apa? Nasi goreng. Wah, enak pagi-pagi udah makan nasi goreng nih Penny. Sekarang kita nyanyi dulu ya. Oke, kita menyanyikan lagu nasional sebagai bentuk nasionalisme kalian. Tanah air ku tidak lupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Yo, kemarin kita belajar tentang apa? ASEAN. Oke, kemarin kita belajar ASEAN. Nah, hari ini kita coba dong Bu Guru mau kalian mencatat nama-nama negara ASEAN. Nah, tadi kan katanya kemarin belajar apa? Kemarin belajar urutannya, Bu. Kenapa, Nak? Negara-negara sesuai urutan. Diacak boleh deh, nggak apa-apa. Silahkan kalian tuliskan negara-negara ASEAN. Nah, tahukah kalian negara mana yang pernah hancur karena perang, namun kini telah menjadi negara maju teknologinya dan ekonominya? Yo, negara mana? Ada yang tahu? Singapura, Bu. Singapura. Ah, ada. Jepang, Bu. Korea Selatan. Oke, Jepang. Korea Selatan. Oke, Korea Selatan, Jepang, Singapura. Ada lagi? Jepang, Bu. Jepang. Oke, Jepang. Kita lihat ya. Nah, betul, ternyata Jepang adalah salah satu negara yang pernah dibom atom oleh Amerika Serikat sehingga hancur kota dan ekonomi negara Jepang. Namun, kini Jepang telah bangkit kembali menjadi salah satu kekuatan ekonomi di dunia ini. Nah, keberhasilan Jepang karena kerja keras rakyat dan juga negaranya yang pantang menyerah menerima nasib setelah kalah perang. Kemudian, Indonesia saat ini juga telah menjadi negara yang penting di ASEAN. Di dalam lingkup ASEAN, Indonesia berperan dalam semua kerjasama ASEAN, khususnya kerjasama ASEAN dalam bidang ekonomi.
Nah, bagaimanakah peran Indonesia dalam kerjasama di bidang ekonomi di ASEAN? Jadi, hari ini kita akan belajar tema 5, subtema 1, pembelajaran 1, yaitu tentang peran Indonesia dalam bidang ekonomi di ASEAN ya. Nah, tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, melalui kegiatan membaca teks tentang pengalaman belajar dari negara-negara ASEAN, peserta didik mampu menganalisis posisi dan peran Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN secara mandiri. Kemudian, setelah membaca teks tentang pengalaman belajar dari negara-negara ASEAN dan mencari informasi dari berbagai sumber, peserta didik mampu menyajikan laporan tentang posisi dan peran Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN dalam bentuk peta pikiran secara terperinci. Dan yang ketiga, melalui kegiatan menyimak video tentang magnet, peserta didik dapat bereksplorasi dan berdiskusi serta mampu menganalisis sifat-sifat magnet secara benar. Dan yang keempat, setelah mengamati percobaan tentang magnet, bereksplorasi dan berdiskusi, peserta didik mampu membuat laporan hasil eksplorasi tentang sifat-sifat magnet secara benar. Siapa yang mau menyebutkan negara-negara ASEAN? Oke, Saya, Ramdan. Bu. Oke, ada yang raise hand, Ramdan Saputra. Bu Guru minta Ramdan dulu ya. Ya, silakan Ramdan. Jumlah negara ASEAN yaitu ada 10. Brunei Darussalam, Oke. Kamboja, Indonesia, Filipina, Malaysia, Singapura, Laos, Myanmar, Thailand, dan Vietnam. Oke, ada lagi tadi Samsidar kayaknya yang mau jawab. Coba Samsidar. Halo Samsidar. Ya, silahkan. Indonesia, Kamboja, Laos, Singapura, Malaysia, Filipina, Vietnam, Brunei, Myanmar, sama Timur Leste, Bu. Timur Leste, oke. Bagaimana jawaban Ramdan sama Mas? Apakah benar teman-teman? Benar, Bu. Oke, benar. Ya, kita tepuk tangan dulu buat teman-teman. Yeay. Nanti sebuah es krim untuk Ramdan dan juga Samsidar hari Jumat. Minta sama Bu Guru ya. Oke. Di rumah kalian ada nggak ya benda yang mengandung magnet? Ada, Bu. Ada. Ada, Bu. Ada, Bu. Oke, ada ya. Randy, coba boleh tunjukkan sama Bu Guru benda yang Randy punya yang mengandung magnet? Benda apakah itu? Apa itu, Nak? Bukan. Paku, Bu. Paku sama peniti, Bu. Paku sama peniti itu paku sama peniti maksud Bu Guru benda yang mengandung magnet. Nah, seperti contohnya es krim ini nih. Ada yang punya? Ada? Oh, Nepal punya, Nepal. Ayo. Ada yang punya kulkas di rumah? Ada, Bu. Ada, Bu. Nah, itu yang dipegang sama Randy. Oke, itu mengandung magnet, betul. Terus, apa lagi? Ada, Bu. Nah, ada di kulkas. Oke, Nepal. Apa Nepal? Apa itu, Nak? Oke, sekarang coba dong. Silakan kalian buat pertanyaan tentang magnet. Apa sih yang pengen kamu ketahui dari magnet? Coba silakan ditulis apa yang ingin kamu ketahui dari magnet. Oke, kalau sudah selesai boleh raise hand. Boleh
raise hand kalau sudah selesai. Oke, sudah. Mana yang sudah selesai membuat pertanyaan tentang magnet? Apa yang ingin kamu ketahui tentang magnet? Oke, Randy, raise hand. Randy mau tahu tentang apa? Apakah magnet mempunyai kutub? Berapa kutub tersebut? Oke, apakah magnet memiliki kutub? Berapakah kutubnya? Ada yang bisa jawab? Dua, Bu. Wah, Wahyu. Kata Wahyu punya dan dia punya 2 kutub. Oke, Dendi. Ada 2 dan north dan south. Oke, north and south. Ada lagi yang mau memberikan? Oke, kita tahan dulu. Benar nggak nih jawabannya ya? Ada lagi yang mau memberikan pertanyaan? Oke, Penina silahkan. Penina mau tanya apa? Berapa sifat magnet dan apa saja sifat-sifatnya? Oke, ada berapa sifat magnet dan sebutkan apa aja sifatnya? Ada yang tahu? Oh, Sandy mau jawab. Coba Sandy silahkan. Magnet memiliki 6 sifat, yaitu dapat menarik benda, memiliki 2 kutub. Kutub yang berbeda akan saling menarik dan akan saling menolak jika bertemu kutub yang sama. Gaya magnet dapat menembus penghalang, memiliki medan magnet, dan sifat magnet juga dapat menghilang. Oke, bagus banget. Nah, padahal kita belum belajar tentang magnet. Oke, sekarang Bu Guru tadi sudah mengirimkan LKPD. Silahkan LKPD-nya disiapkan. Sudah ya? Oke, sekarang kita membaca teks dulu tentang pengalaman belajar dari negara-negara ASEAN. Ada yang mau bantu baca? Sebutkan nama. Ayo, ada yang mau bantu baca? Oke, silahkan sebutkan namanya siapa? Randy Farizal, Bu. Oke, silahkan Randy dibaca. Ya, Bu. Pengalaman belajar dari negara-negara ASEAN. Hari ini merupakan hari yang penting bagi Udin, Edo, Beni, Siti, Dayu, Lani, dan teman sekelasnya. Mereka akan berkunjung ke pameran budaya ASEAN yang diselenggarakan oleh Sekretaris ASEAN yang terletak di Jakarta. Wah, tidak sabar rasanya Udin dan teman-teman ingin sampai di sana. Kebetulan saat ini mereka juga sedang belajar mengenai negara-negara tetangga. Mereka ingin sekali melihat bukti dari yang mereka pelajari. Lanjut, Bu. Ya, silakan dilanjut. Sesampai di arena pameran, Udin dan teman-temannya dibagi menjadi beberapa kelompok. Pameran diikuti oleh 10 negara anggota ASEAN. Masing-masing anjungan tampil menarik dengan ciri khas setiap negara. Anjungan Indonesia tampil dengan ciri khas rumah toraja yang unik dan menarik. Oke, sekarang dilanjutkan oleh Raisa. Ada Raisa? Halo Raisa, ada? Ada, Bu. Oke, silakan dilanjut. Terdapat juga anjungan khusus yang dikelola oleh Sekretariat ASEAN. Udin menghabiskan banyak waktu di anjungan ini. Anjungan ini menampilkan berbagai informasi tentang peranan ASEAN dalam mengembangkan wirausaha kecil. Anjungan ini juga menampilkan berbagai produk wirausaha dari tiap negara. Berbagai produk kreatif ada di sana. Ada jaket kulit dari pengrajin negara Indonesia dan manisan buah Thailand dalam kemasan kaleng. Ada alat penyeduh kopi klasik Vietnam, serta ada pula aplikasi agribisnis dikembangkan oleh pemuda Indonesia untuk menghubungkan petani dan konsumen. Edo terkesan dengan berbagai makanan khas
Memang Edo selalu tertarik dengan makanan dari berbagai daerah. Ada singkong santan khas Thailand, ada pho dari Vietnam, ada wrap dari Laos, dan masih banyak makanan lain yang namanya pun baru Edo ketahui. Makanan khas tiap negara menunjukkan ciri khas sumber daya alam. Pengalaman belajar yang diperoleh Edo adalah bisa mengenal nama-nama makanan khas tiap negara ASEAN. Betul, pinter. Nah, sekarang lagi, apa pengalaman belajar yang diperoleh Benny? Yo, siapa yang mau jawab? Oke, silahkan sebutkan namanya. Randi, Bu. Oke, Randy lagi. Silahkan. Apa pengalaman belajar yang diperoleh Benny? Menjadi lebih tahu tentang wayang kreasi yang yaitu pertunjukan dari Brunei Darussalam, Bu. Oke, jadi si Benny bisa mengenal wayang asik asal Brunei yang khas dari wayang Indonesia. Jadi berbeda dengan wayang Indonesia ya. Oke, sekarang pertanyaan selanjutnya. Apa pengalaman belajar yang diperoleh Udin? Nah, siapa yang mau jawab nih? Si Udin dapat pengalaman apa nih? Silakan sebutkan namanya. Sandy, Bu. Sandy. Wah, Sandy lagi. Ya, Sen, jawab. Pengalaman belajar yang diperoleh Udin, adalah memperoleh informasi peranan ASEAN dalam membantu wirausaha kecil dan mengetahui berbagai macam produk kreatif dari negara-negara ASEAN. Oke, ada yang lain? Ada yang lain? Yang bisa jawab? Ada lagi yang raise hand? Oke, jadi pengalaman siapa tuh? Silakan sebutkan namanya. Randi, Bu. Randy, apa jawabannya, Ren? Mendapatkan pelajaran tentang peranan ASEAN yang lebih luas dan besar. Oke, jadi Udin itu mendapatkan pengalaman yang sangat berharga karena dia dapat melihat secara langsung ragam karya serta budaya dari setiap negara ASEAN ya. Kerjasama dalam bidang ekonomi yang dilakukan negara-negara ASEAN antara lain melakukan promosi-promosi dalam bidang pariwisata dan perdagangan, menyediakan cadangan makanan, menyelenggarakan proyek industri, menjalin kerjasama pengelolaan barang sejenis, membentuk komite penghasil minyak bumi ASEAN, membentuk kerjasama di bidang koperasi ASEAN, membuat kawasan perdagangan bebas atau ASEAN Free Trade Area atau biasa disingkat dengan AFTA. Nah, AFTA itu merupakan bentuk kerjasama negara-negara ASEAN di bidang ekonomi. Nah, kerjasama tersebut berupa pengelolaan. Bahkan kalian jawab pertanyaan ini. Jelaskan kerjasama dalam bidang ekonomi di ASEAN, kemudian jelaskan peran Indonesia dalam kerjasama ekonomi di ASEAN, kemudian apakah peran Indonesia melakukan pertukaran barang bisa menguntungkan bagi Indonesia, jelaskan alasanmu, dan pertanyaan yang keempat adalah apakah dengan kerja keras semua rakyat bisa membuat Indonesia menjadi negara yang maju, teknologi dan ekonominya, jelaskan alasanmu. Nah, sekarang Bu Guru kasih waktu kalian untuk mengerjakan tugas ini ya. Yo, silahkan dikerjakan. Kerjasama dalam bidang ekonomi di ASEAN, melakukan promosi-promosi dalam bidang pariwisata dan perdagangan, menyediakan cadangan pangan, menyelenggarakan proyek industri, menjalin kerjasama pengelolaan barang sejenis, membentuk komite penghasil minyak bumi ASEAN, membentuk kerjasama di bidang koperasi ASEAN, dan membuat kawasan perdagangan bebas ASEAN Free Trade
area atau afsak. Oke, nomor 1 betul. Pinter. Yeay. Nomor 2. Ada yang mau? Randy. Oke, nomor 2 Ren. Silahkan Ren. Jelaskan peran Indonesia dalam kerjasama ekonomi di ASEAN. Melakukan pertukaran barang sandang, pangan, papan, dan tambang dengan negara-negara di ASEAN. Pinter, cakep. Udah tahu kerjasamanya, udah tahu perannya. Sekarang nomor 3. Nomor 3 Ramdan Saputra. Oke, silahkan Ramdan nomor 3. Apakah peran Indonesia melakukan pertukaran barang dan baju sudah jelas terasa? Saya peran Indonesia melakukan pertukaran barang dan baju ya karena satu dengan adanya ekspor dan impor akan menambah devisa negara yang tidak menentukan pendapatan negara. Dua, dengan melakukan pertukaran barang dapat meningkatkan hubungan kerjasama Indonesia dengan negara-negara ASEAN lainnya. Selain itu juga dapat memperluas lapangan kerja dan masyarakat untuk bekerja. Oke, keren, mantep. Nomor 4 dong. Rizky Saputra, silahkan nomor 4. Tidak, karena perekonomian Indonesia tidak merata. Tidak, karena Perekonomian Indonesia tidak merata. perekonomian Indonesia. Oke, ada lagi nomor 4 yang mau jawab Penina. Apa Penina? Apakah dengan kerja keras semua rakyat bisa membuat Indonesia menjadi negara yang maju teknologi dan ekonominya? Jelaskan alasanmu. Indonesia bisa menjadi negara maju dengan kerja keras semua rakyat. Dengan kerja keras seluruh rakyat, maka sumber daya yang ada di Indonesia dapat diolah dan dikelola dengan baik, sehingga dapat meningkatkan pendapatan perekonomian dan kehidupan masyarakatnya. Oke, coba sekarang Ica. Tadi kayaknya Ica raisen. Gimana, Cak? Nomor 4, Cak. Sama jawabannya kayaknya. Oh, sama. Ya, jadi jawabannya Penina tepat ya, dan kita harus mencintai produk Indonesia supaya dapat meningkatkan perekonomian Indonesia ya. Oke, wah, cakep nih, pinter. Anak Bu Guru udah tahu posisi dan peran Indonesia di ASEAN dalam bidang ekonomi. Mantap. Oke, kita lanjut ya. Bu Guru mau tadi kan dalam pameran negara-negara ASEAN itu ada katanya terdapat cenderamata yang terbuat dari magnet yang bisa ditempelkan di permukaan yang terdapat dari besi, misalnya di pintu lemari es. Nah, benda-benda tadi cenderamata yang berbentuk magnet itu bisa tadi seperti ini nih, es krim. Ya, Bu Guru kan udah tadi kasih Randy, terus Bu Guru tadi ngasih Penina, Bu Guru ngasih siapa lagi ya? Ramdan, kemudian Rahel. Nah, es krimnya Bu Guru nih ada magnetnya ternyata nih. Nanti jadi es krimnya bukan sembarang es krim. Ya, es krimnya ada magnetnya. Nanti kalian bisa menempelkan magnetnya yang es krim yang Bu Guru kasih di boleh di kulkas atau di tempat-tempat yang biasa kalian yang bisa ditempel. Atau mungkin nanti nih Bu Guru juga ada ini ada magnetnya nih. Ini buah-buahan yang di dalamnya ada magnetnya. Atau misalkan nanti kalian, Guru aku sukanya buah-buahan, aku nggak mau es krim, aku mau buah-buahan, boleh. Nanti kalian pilih mau ada nanas, ada tomat, ada lah pokoknya banyak. Nanti ketemu PTM hari Jumat, dipilih ya maunya apa. Es krim boleh, buah-buahan boleh. Magnet memiliki beragam macam. Macam-macam magnet bisa dikelompokkan berdasarkan bentuknya. Yang pertama, magnet batang, kedua, magnet silinder, ketiga, magnet jarum, keempat, magnet gagap, dan yang kelima, magnet lingkaran.
Ada nggak di antara kalian yang tahu semuanya ini magnet apa? Saya tahu, Bu. Oke, siapa namanya? Raisa. Oke, silahkan Raisa. Ini magnet apa? Magnet batang, Bu. Oke, ini. Magnet U. Oke, ini. Magnet lingkaran. Ini. Magnet ladam. Ini. Magnet silinder. Ini. Magnet jarum. Magnet jarum. Coba ya, kita lihat ya, benar enggak ya? Nah, ternyata benar, ini adalah magnet batang, kemudian ini adalah magnet U, ini magnet cincin, ini magnet ladam atau tapal kuda, ini magnet silinder, dan ini adalah magnet jarum. Di sini ada Bu Guru punya dua magnet. Tadi dijelaskan di video bahwa kalau misalnya kutubnya sama, maka dia akan saling tolak menolak ya. Ini misalnya ini kan kutub N dan ini kutub N juga. Ketika didekatkan maka dia akan saling tolak menolak. No, dia nggak mau ini ya, nggak mau mendekat ya. Tapi kalau misalnya dia berlawanan di N sama S, dia akan saling tarik menarik. Nah, jadinya nempel deh magnetnya ya, karena ini mereka tidak satu kutub. Paham ya? Sama magnet batang. Pinter. Yang kedua magnet U. pinter. Yang ketiga magnet cincin. Pinter. Yang keempat magnet ladam. Ya, terus Yang kelima magnet silinder. pinter. Satu lagi. Yang keenam magnet jarum, Bu. Pinter. Ye. Sekarang yang kedua. Pertanyaan yang kedua. Apa yang kamu ketahui tentang magnet? Siapa yang mau jawab? Oke, silahkan sebutkan namanya. Penina, Bu. Iya, Penina. Silahkan, Nak. Magnet adalah suatu benda yang dapat menarik benda lain yang terbuat dari logam besi yang mempunyai dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Hari ini kita sudah belajar apa ya? Tentang ASEAN dan tentang Indonesia magnet. Tentang ASEAN dan magnet. ASEAN dan magnet. Nah, jadi kesimpulan kita hari ini adalah bahwa peran Indonesia dalam lingkup ekonomi ASEAN itu adalah dalam bidang ekonomi itu mendukung terbentuknya masyarakat ekonomi ASEAN atau MEA, kemudian ikut serta berperan dalam lumbung padi ASEAN, ikut serta dalam melakukan kerjasama di sektor industri, salah satunya ASEAN Aceh Fertilizer Project, kemudian Indonesia sebagai salah satu pelopor dan pendiri organisasi kerjasama ekonomi antar negara. Kemudian menjadi tuan rumah KTT ASEAN dan berperan aktif dalam AFTA atau ASEAN Free Trade Area. Kemudian kita juga hari ini belajar mengenai magnet. Nah, berdasarkan jenisnya magnet dibedakan menjadi magnet batang, magnet ladam, magnet silinder, magnet jarum. Kemudian tadi ada magnet apa lagi? Magnet cincin ya. Nah, jadi kutub magnet itu adalah bagian ujung magnet yang memiliki kekuatan paling kuat untuk menarik partikel besi dibandingkan bagian magnet lainnya. Kutub magnet ada dua, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Ada yang mau ditanyakan nggak anak-anak? Ada yang belum dipahami nggak? Atau mungkin ada yang Bu Guru lupa menyampaikan tentang magnet atau tentang peranan ASEAN di bidang ekonomi? Ada? Oke, sudah menggeleng kepala berarti sudah cukup ya. Nah, nanti jangan lupa untuk mengerjakan tugas yang di LKPD, kemudian juga nanti ada tugas evaluasi yang Bu Guru akan kirimkan di Google Classroom. Nanti silakan kalian kerjakan. Kalau memang ada yang tidak dipahami, ada yang tidak dimengerti, nanti silakan kalian catat. Nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya ya. Kemudian jangan lupa juga nanti pada saat
2. Disiapkan bukunya ya, dan jangan lupa untuk tugasnya dikerjakan. Terima kasih untuk kebersamaan hari ini. Bu Guru tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Jika rumahmu luas halamannya, rajinlah disapu supaya bersih. Atas sabar dan perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.